Wihara Dharma Rakita Kabupaten Cirebon. Sekitar 10 km dari pusat kota Cirebon, tepatnya ke arah timur Jalan Raya Cirebon-Bandung, di sebuah tepian Sungai Jamblang, mungkin orang-orang yang melalui jalur itu tidak akan pernah menyangka bahwa di masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, perekonomian Kesultanan Cirebon pada masa itu mengalami zaman keemasan, khususnya di sektor perdagangan dan sektor pertanian. Pada sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18, jalur perekonomian melalui sungai pada masa itu sangatlah padat. Situasi perekonomian dan politik saat itu juga cukup kondusif dan berdampak positif bagi masyarakat Tionghoa untuk memasuki wilayah-wilayah baru di pedalaman Cirebon. Bukti yang cukup mewakili keberadaan pemukiman Tionghoa kuno adalah bangunan kelenteng Hok Tek Cheng Sin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kelenteng Jamblang, dan nama aslinya adalah Wihara Dharma Rakita. Kemudian, pada tahun 1785 Masehi, Qian Liong tahun ke-50 membangun dua belandongan yang ada pada kiri kanan kelenteng. Belandongan ini berfungsi untuk meletakkan dupa yang telah diberi doa-doa. Jadi dulu kan waktu zaman Pak Harto kan kelenteng apa kan nggak boleh, jadi diadakan Buddha. Ini kan Dewi Welasasi sama. Nah kalau itu ya itu jenderal perangnya Quan Kong. Nah tadi sempat ada ini Pak, informasi kalau atasnya ini ada sebagian dari masjid itu ya Pak? Iya, itu. Itu bagaimana Pak kira-kira? Nah itu kan sejarahnya. Menurut sejarahnya kan itu ada sayembara di Jati 7. Waktu itu menebang pohon jati yang 7 itu di Jatiwangi lokasinya. Nah itu banyak yang menjadi korban, dikatakan di babat ininya ada 11 orang yang menjadi korban, mati karena ada penunggunya. Namun, menurut cerita lain, atap atau bubungan kelenteng Jamblang adalah kayu jati si gentong dari Pulau Rancang, bantuan dari Raden Banjar Patoman, yang tentunya atas seizin Kanjeng Sunan Gunung Jati. Setelah kelenteng Jamblang berdiri, kemudian Raden Banjar Patoman diterima menjadi tunangan Lion Sitin, dan pada waktu itu orang-orang dari Cina banyak yang datang di daerah Jamblang. Orang-orang dari daerah Jamblang pun tidak kalah dengan orang-orang Cina untuk berdagang, yaitu jualan nasi yang dibungkus dengan daun jati. Itu khas dari Jamblang dan sampai sekarang nasi Jamblang sebagai makanan khas daerah Cirebon. Sedangkan, menurut cerita versi lain dari warga setempat, atap kelenteng itu berasal dari sebuah pohon keramat yang tumbuh di daerah Jatiwangi yang tidak dapat ditumbangkan dengan perkakas apapun. Hanya seseorang bernama Njukit Jit atau yang kemudian dikenal sebagai Ki Buyut Cigoler yang kemudian berhasil menumbangkan pohon jati tersebut. Ia mempersembahkan kayu pohon jati itu kepada Kesultanan Cirebon yang waktu itu dipimpin oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati yang tengah membutuhkan kayu untuk pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ia atau Ki Buyut Cigoler atau Njukit Jit juga memohon pada Sultan Cirebon untuk menyisakan sepotong kayu balok dari pohon jati yang ia tebang itu untuk atap atau bubungan kelenteng Jamblang yang saat itu tengah atau sedang dibangun. Hingga kini, atap kelenteng itu tidak pernah rusak oleh lapuk atau serangga rayap sekalipun.
Kayu utama pada atap atau bumbungan kelenteng Jamblang adalah asli kayu jati yang sama dengan kayu jati pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Adapun prasasti yang menempel di dinding kelenteng Jamblang memuat informasi tentang pergolakan, bencana alam, wabah penyakit, dan pengangkatan kepala kampung serta sensus penduduk desa Jamblang di tahun 1806 sekisar beberapa ratus orang baik laki-laki maupun perempuan. Kalau keramik ini Pak bisa ini kan Pak? Keramik ini itu karena itu dipengaruhi bikinan Belanda, zaman Belanda, Nederland tuh ada kincir angin pasti ada. Berarti ini ada sangkut pautnya dengan Belanda ya Pak? Iya. Bukan dari Tionghoa, maksudnya jangan Cina doang berarti Pak? Iya. Kalau begitu. Karena di sini kan Belanda kan itu di Cirebon juga kan ininya Belanda. Iya. Tahun berapa masuk ke Cirebon tuh. Tapi golongan para wali dulu. Iya. Iya. Berarti kalau misalkan dari Tionghoa sendiri dengan Belanda itu mana dulu Pak untuk kelenteng ini sendiri, maksudnya untuk vihara ini sendiri gitu? Oh ya, ini Tionghoa dulu. Tionghoa dulu ya Pak? Iya, karena yang disinyalir itu ini yang enggak adanya dari tahun 14-annya itu. Nah, ada yang di sini itu mungkin ini yang dari Ibu Pongtinyo itu, ya, yang dari Cina itu. Wihara atau kelenteng Hok Tek Cheng Sin ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian ruang utama khusus untuk Tionghoa. Kemudian, bagian kedua untuk sembahyang atau ibadah para agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu yang terdiri dari patung Buddha, patung Hindu, dan dewa perang Cina. Inilah yang menjadi perbedaan kelenteng ini dengan kelenteng lainnya yang ada di Cirebon maupun di daerah lainnya. Terdapat 3 penganut yang berbeda antara penganut agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keberagaman ini dapat disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama di Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon Jamblang, sangatlah erat. Karena anggotanya hampir seluruh masyarakat Jamblang, dan di dalam keanggotaan juga lintas agama ada. Jadi agama yang Buddha ada, Kristen ada, yang Islamnya ada. Kalau yang waktu dulu ya memang sebagian besar hampir Konghucu sama Buddha. Sini yayasan, jadi sekarang hampir yang banyak Kristen di sini. Kemudian, pada bagian belakang kelenteng terdapat sumur yang beda pada umumnya. Biasanya sumur berbentuk lingkaran, namun sumur ini memiliki bentuk yang memiliki sisi sebanyak 9 sisi, yang konon airnya tidak akan pernah surut walaupun pada musim kemarau. Selain itu juga ada hal yang paling menarik dari kelenteng Hok Tek Cheng Sin, yaitu merupakan kelenteng atau wihara tertua di Kabupaten Cirebon.